orang tua. Saya informasikan anak saya ada yang di SMA dan yang tengah yang paling muncul juga di SMP. Saya mengenal Pak Ronald ketika Pak Ronald bersama investor datang di Kota Bitung di bulan Oktober. Kami yang terima bersama wali kota, kemudian terjalin kerjasama untuk mengirimkan, pemerintah Kota Bitung mengirimkan beberapa siswa terbaik SMP yang ada di Kota Bitung untuk belajar di SMA sini. Namun memang di tahun 2020 terjadi pandemi COVID sehingga terjadi refocusing anggaran, sehingga untuk tahun 2020 kami pemerintah Kota Bitung menggeser anggaran dan tidak mengirimkan. Saya atas nama orang tua menyatakan sangat bangga dan berterima kasih. Kedua anak saya boleh sekolah di sekolah yang luar biasa ini. Sekolah yang saya boleh istilahkan sekolah yang sangat cozy, ya, sangat nyaman untuk diikuti oleh anak-anak untuk belajar, tetapi juga tidak sekedar mencari ilmu tetapi bersosialisasi. Ini yang paling penting. Anak-anak sekarang kebanyakan memang ketergantungan kepada orang tua sangat tinggi, sehingga ketika mereka hidup secara bersamaan dengan teman-teman atau rekan-rekan sekolahnya, dia akan lebih cepat dewasa, lebih cepat mandiri. Dan itulah saya rasa tujuan dari orang tua kita menyekolahkan anak-anak semua agar dia cepat mandiri dan memperoleh ilmu pengetahuan. Saya tentunya berterima kasih. Kemudian yang kedua, menyikapi perkembangan di era revolusi 4.0 ini, kami melihat ke depan pengetahuan teknologi informasi, komputer, internet itu adalah bagian yang harus dan mutlak untuk dipelajari. Sehingga kesiapan dari sekolah ini untuk menjadikan sekolah ini betul-betul link and match dengan nanti pekerjaan di depan, itu memang betul-betul kita persiapkan. Sehingga kami mengusulkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ataupun persiapan-persiapan dalam rangka menyambut era digital sudah sementara ini dan bahkan semakin dahsyat ke depan. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai SMP Lokon atau SMA Lokon ataupun lulusan-lulusan Lokon itu ketinggalan dengan sekolah yang lain. Sehingga memang guru-guru di sini ataupun yayasan perlu perjuangan untuk mencari ide, inovasi, sehingga nanti anak-anak kita betul-betul memang mereka ready to use ketika berhadapan dengan kondisi nanti ke depan. Apa yang boleh saya usulkan menyangkut persiapan-persiapan, misalnya anak-anak ini perlu dipelajari, perlu mengetahui pelajaran menyangkut coding, bagaimana membuat program, bagaimana mereka bisa menjadi konten kreator. Ini kan perlu dipersiapkan. Karena memang ke depan pekerjaan-pekerjaan yang saat sekarang ada mungkin di 10 tahun ke depan lambat laun hilang. Karena semua sudah ada dalam genggaman kita atau sudah ada dalam App Store ini, sudah ada dalam handphone kita. Nah, mereka-mereka ini kita persiapkan bagaimana mereka bisa bekerja, bisa memanfaatkan kondisi ini dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tentang programmer, mereka bisa menguasai IT, bisa melaksanakan hubungan kolaborasi dengan yang lain. Karena sekolah ini punya keunikan, seperti Pak Ronald katakan tadi, bukan sekedar mencari ilmu, tapi yang paling utama juga mendidik mental, ya, mental mereka di sini. Kemudian mereka mau untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Ini sungguh luar biasa sekolah ini. Sehingga sekali lagi kami sangat bangga menyekolahkan anak kami di sini. Kemudian kami bisa mengusulkan ke depan, mungkin kita lakukan bersama dengan orang tua, pasti mendukung kebijakan-kebijakan sekolah dalam rangka mempersiapkan anak-anak nanti ke depan untuk menyambut era revolusi industri nanti ke depan. Demikian Pak Ronald dan seluruh jajaran yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Dikembangkan, saya rasa untuk ke depan akan lebih hebat lagi untuk perkembangan SMP dan SMA Lokon ini, yaitu soal barangkali
satu mata pelajaran yang akan sangat mendukung, yaitu bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris ini saya rasa ke depan juga akan saling melengkapi dengan seperti tadi yang dikatakan coding dan lain-lain, ya. Nah, barangkali untuk perkembangan ke depan, apakah dari SMA Lokon juga SMP Lokon sudah merancang satu lingkungan, environment yang bisa mendukung ini, ya. Karena terus terang kalau kita lihat untuk sekarang ini, barangkali penguasaan bahasa Inggris ini masih perlu dipacu lagi, Pak Ronald. Ya. Mungkin bisa dicari kiat-kiat yang, ya, strategi-strategi yang bisa mendukung ini. Saya kira sudah banyak contoh dari sekolah-sekolah lain yang sungguh memberi suasana yang bagus sehingga perkembangan bahasa Inggris, penguasaan bahasa Inggris dari anak-anak itu sungguh bisa diandalkan. Terima kasih. Di mata pelajaran komputer karena menyangkut buat program. Tapi sebenarnya inti dari coding itu sebenarnya algoritma. Inti algoritma apa? Berpikir secara runtut, berpikir secara sequence, dan benar-benar pakai akal. Nah, ini yang sedang kita upayakan dalam keseharian, beristimewa dalam 5 pilar Om Ronald tadi. Saya masih ingat Om Ronald selalu berpikir, berkata tentang sequence. Seperti itulah coding yang kita harapkan. Sehingga kalau menuju sesuatu, algoritmanya kan sintak error, salah apa sintak error, berarti memang harus ikut prosedurnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Kita akan berusaha di setiap mata pelajaran memang akan ada secara runtut. Siswa juga kadang-kadang sekarang kan laporan atau hasil kan disuruh buat apa, video, disuruh buat laporan dari ini. Kalau salah sudah ada aturan-aturan lainnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita jawab. Tetapi inti dari coding dan lain-lain itu, pikiran Om Ronald tentang sequence itu menjadi sangat penting. Dan itu yang kita pegang dari apa-apa yang dikatakan oleh Om Ronald. Nah, itu kan orang di Bible bilang bahwa ketekunan bukan rajin. Kalau tekun kan udah tahu, udah punya arti kan rajin, sabar, bertanggung jawab, ikhlas, disiplin, pantang menyerah. Dan kedua itu yang salah satu lagi itu mesti lihat dari segi positif dan langsung kerja. Itu perintah dari Tuhan begitu. Jadi waktu Tuhan menciptakan bumi dan langit dan semua kehidupan, setiap hari diuji dengan Tuhan melihat baik adanya. Sebenarnya belajar yang paling yang ditunjukkan oleh Bible itu adalah panutan. Kenapa Yesus Tuhan dia mesti datang ke bumi menjelma jadi manusia? Yaitu panutan. Jadi pada saat 23,5 tahun banyak sekali orang menjumpai dia. Ya, salah satu yang rasul-rasul itu menulis tentang dia. Itu yang kita harus tiru. Dan saya rasa di zaman sekarang juga walaupun tidak banyak, tapi ada orang artinya juga yang cukup baik yang kita bisa menjadi panutan. Jadi nomor satu memang harus bergaul dengan satu lingkungan yang baik. Jadi sabar, mau menolong, berhidup takut dan gentar akan Tuhan. Jadi menghormati dan mau menuntut dari Dia. Ya. Untuk memenuhi acara yang kita laksanakan ke depannya, apakah ada saran yang dapat kita lakukan dalam mencari dana di saat pandemi seperti ini? Orang pengurus OSIS yang baru kesulitan. Hanya buruk, nggak ada sisi baiknya. Tidak ada sisi baik yang cuma baik aja, tidak ada sisi buruk. Jadi kalau dalam pandemi begini, karena sekolah kegiatan nggak terlalu banyak dan ibu punya waktu banyak, ini saatnya mengajar. Artinya mesti lebih tekun, mau belajar sendiri.
begini, ada orang baca 3 kali sudah masuk, ada orang barangkali mesti 6 kali. Ya, 6 kali ya, kalau mesti 9 kali ya 9 kali juga dong. Itu untuk mengajar. Dan memang kembali pendidikan yang terbaik itu adalah panutan. Kalau Om Ronald kan sebentar sudah di Jakarta, you mesti cari di lingkungan Anda siapa yang bisa jadi orang sebagai panutan. Itu dia yang mesti ditiru. Maka di sekolah ini, kalau orang Sulawesi Utara ini mau baik, kalau ada orang yang pintar dan bisa tekun, terus bisa dibimbing mengenai kelakuannya, bukan main itu. Kalau ada satu yang jadi, itu bisa jadi panutan. Kalau dari luar kadang-kadang susah bertiru dan dia akan jarang. Kalau dari dalam, apalagi kalau terjadi di sekolah ini, ada yang bisa jadi panutan. Itu menurut saya isi dari Bible. Kenapa Yesus sebagai Tuhan mau datang menjadi manusia? Bible itu adalah kitab suci kehidupan. Agama hanya sebagian daripada kehidupan ini. Tapi yang benar, Bible itu adalah kitab suci kehidupan. Yang tertulis itu pasti benar. Tanya mengenai yang dijelaskan oleh Pak Ronald tadi. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan setan, iblis, dan jin? Beda iblis, setan, jin. Yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi nanti ditegaskan kembali. Masih ada? Apakah saat Pak Ronald kena penyakit hepatitis B, bernama sedikit untuk menyerang dan mau meneruskan lagi menyerang supasa? Ketika Pak Ronald kena hepatitis B, apakah sempat terpikir Pak Ronald menyerah? Ya sudah, selesai sudah. Pasrah. Ya. Tadi kan sudah saya bilang, ciptaan Tuhan yang paling indah, yang paling berharga itu adalah nyawa. Jadi manusia ini dibikin Tuhan, dia yang bikin sama kita. Jangan salah ada orang mau menyerah. Biasanya orang akan berusaha sekuat tenaga kecuali dia punya mampu. Misalnya kalau orang miskin yang ada duit mau bagaimana? Ya satu pasar. Tapi waktu saya tadi dia sama saya ada duit. Di dalam negeri menyerah, saya jalan. Waktu itu masih itu satu penyakit yang sangat ditakuti. Tapi di luar negeri kan waktu itu puluhan tahun sudah kemajuan